Air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Tanpa adanya akses air, makhluk hidup tentu akan terasa sangat sulit, bahkan tidak mungkin untuk bertahan hidup. Perusahaan daerah air minum Tirta Pakuan hadir sebagai pendukung pembangunan, khususnya penyediaan air bersih untuk masyarakat Kota Bogor dilandasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1977. Selamat datang di Perumda Tirta Pakuan, Kota Bogor. Perumda Tirta Pakuan, Kota Bogor, handal dalam pekerjaan, prima dalam pelayanan. Tirta Pakuan Kota Bogor, jumpa lagi dalam program Tirta Pakuan Menyapa yang disiarkan di lokasi sumber mata air Kota Batu. Saya Yurika Hairani. Selama 40 menit ke depan saya akan memandu acara ini. Untuk acara pada pagi hari ini, tema yang akan kita angkat adalah penanganan gangguan pasokan air bersih di Kota Bogor. Nantinya kita akan merucutkan tema untuk di wilayah di zona 6 karena memang masih banyak sekali gangguan yang terjadi di wilayah zona 6 seperti di Cikaret, di Dampit, Muara dan sekitarnya. Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Direktur Teknik Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Bapak Sahban Maulana. Dan sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya untuk menampilkan cuplikan profil dari Bapak Sahban Maulana. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, gimana? Sehat ya Pak? Sehat. Semangat terus walaupun di tengah pandemi. Baik, kembali lagi nih Pak, kita di dalam program Tirta Pakuan Menyapa. Bapak Ade, kami kan banyak sekali nih Pak menerima laporan dari pelanggan. Itu terutama datangnya dari wilayah-wilayah yang di zona 6, seperti misalnya dari Cikaret, dari Dampit, dari Muara. Mereka sering sekali mengeluhkan baik dari media sosial seperti di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Keluhan mereka itu sepertinya lumayan sering dan terkadang keluhannya karena gangguan airnya itu sampai tidak bisa 24 jam begitu Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, sebetulnya apa sih Pak penyebabnya yang menyebabkan hal itu terjadi? Silakan Bapak. Terima kasih, selamat pagi pelanggan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Selamat bertemu lagi mengenai permasalahan di zona 6 ini. Kita sekarang bertemu di Kota Batu di Sumber, tapi yang seperti disebutkan oleh Bu Yurika bahwa ini adalah sumber untuk memasok zona 6. Kapasitas yang ada di sini adalah sekitar 70 liter per detik. Idealnya 70 liter per detik ini untuk sekitar kurang lebih 4.000 pelanggan. Nah, sekarang di zona 6 ini udah mencapai hampir sekitar 7.000 ya, 7.000 sampai 8.000 pelanggan. Sehingga kalau kita mau 24 jam agak susah. Nah, makanya itu kita mengeluarkan kebijakan udah dari 4 tahun yang lalu bahwa zona 6 ini tidak nambah lagi pelanggan untuk menghindari gangguan-gangguan yang ada. Nah, sedangkan kan biasanya pelanggan bilang, ya kalau misalnya kayak gitu yang sekarang gimana? Ya kita udah berusaha bareng dengan teman-teman teknik di sini, dengan para manajer. Kebetulan menemenin saya di sini manajer Trandis, manajer perawatan dan manajer perencanaan serta manajer produksi, bahwa untuk pelayanan Kota Bogor ini dibagi sekitar 7 zona ya. 7 zona. Nah, 7 zona ini masih bisa saling mensupport walaupun nggak 100% optimal. Nah, makanya
untuk mengurangi beban di zona 6 ini, pertama tidak nambah sambungan, dan yang kedua ada lagi pasokan dari zona 3 dari Cipaku, terus ada pasokan juga dari zona 1 untuk daerah Ciberem, malahan mungkin zona 5 pun ikut-ikut masuk ini. Baik, seperti itu ya Pak ya. Jadi memang ternyata itu saling terkoneksi sebetulnya satu sama lain begitu ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, sebetulnya selain yang tadi Bapak bilang, berarti itu ada pengaruh dari kapasitas produksi juga begitu ya Pak. Ada pengaruh lainnya nggak sih Pak? Misalnya seperti kemarin kan kita sempat kemarau ya Pak ya. Dengan adanya kemarau ataukah mungkin adanya musim penghujan sehingga kekeruhan tinggi itu menimbulkan adanya penurunan kapasitas produksi di kita. Kalau seperti itu kira-kira ada pengaruh juga nggak Pak? Ya, terima kasih. Untuk kemarau iyalah mungkin ada, tapi mungkin untuk zona 6 ini Kota Batu ini alhamdulillah kemarau maupun penghujan kapasitasnya hampir relatif tetap 70 liter per detik, karena seperti diketahui bahwa Kota Batu ini adalah sumber air kita yang tertua. Ini dari zaman Belanda, dibangunnya dari tahun 1918. Nah, yang lainnya kita pun senang kesini nambah untuk kapasitas nih penjernihan dari Ciherang Pondok. Nah, Ciherang Pondok biasanya permasalahannya karena itu penjernihan itu memisahkan antara lumpur dengan air bersih. Pada saat kekeruhan yang tinggi kita agak turunkan. Nah, terus yang kedua ada juga mata air misalnya Tangkil dan Bantar Kambing, ini pun agak pengaruh dengan musim kemarau, tapi nggak begitu besar. Nah, alhamdulillahnya sebenarnya sekarang dengan adanya pembangunan WTP di Katulampa sekitar 300 liter per detik, permasalahan pelayanan di Kota Bogor ini hampir katakanlah 90% tertangani, tapi masih tetap adalah daerah-daerah yang belum teraliri, gitu ya? masih terganggu. Nah, biasanya dulu sebelum ada Katulampa kerasa sekali kalau misalnya ada musim penghujan, karena langsung karena kita turunkan langsung banyak gangguan-gangguan, khususnya di zona 4 dengan zona 3. Nah, akhirnya zona 6 pun akan terganggu karena tadi bahwa untuk mengantisipasi kekurangan pasokan di zona 6 ada suntikan dari zona 3 dan zona 4. Nah, kalau misalnya sumber dari zona 3 dan zona 4 juga terganggu, akhirnya terganggu juga ke zona 6. Kalau khususnya bicara zona 6, insya Allah dalam waktu dekat kita akan nambah kapasitas. Kita minta doanya aja kepada pelanggan bahwa kita mau membebaskan tanah di Kabandungan ya. Di Kabandungan. Di Kabandungan itu kalau misalnya udah bebas tanahnya, di situ ada mata air kapasitas kurang lebih sekitar 40 liter per detik. 40 liter per detik. Nah, kalau 40 liter per detik dikorelasikan dengan pelanggan, itu akan mengcover, biasanya kan 1 liter per detik itu untuk 70 sampai 80. Kalau misalnya 70 aja, 40 itu kan hampir sekitar 2.800. Nah, 2.800 mungkin insya Allah lah bisa diinikan, ditambah lagi Cipinang Gading akan nambah pengolahan atau penyediaan 100 liter per detik. Nah, 100 liter per detik akan nambah lagi 7.000. Nah, mungkin nanti kalau itu udah jalan, zona 6 bisa dibuka lagi. Tapi sementara ini mungkin saya atas nama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor menyampaikan permohonan maaf untuk masyarakat di daerah Cikaret, Dampit, terus Muara, bahwa pelayanan udah agak meningkat, tapi mungkin belum 24 jam. Dan kalau yang belum menjadi pelanggan mungkin masih kita tutup gitu. Masih kita tutup, belum bisa ini. Karena apa? Karena biasanya pelanggan itu kan kayak gitu. Kenapa yang ada tidak diberdayakan gitu ya Pak ya? Karena tidak bagus nambah pelanggan terus gitu. Nah, makanya untuk zona 6 ini walaupun kita mungkin bukan diskriminatif karena permasalahannya seperti itu. Kita mengedepankan dulu pelayanan yang bagus ketimbang untuk
Baik, sepertinya sudah cukup jelas gitu apa yang dijelaskan tadi oleh Bapak. Dari Direktorat Teknik sendiri memiliki program jangka pendek, jangka menengah, dan maupun jangka depan. Mungkin bisa 5 tahun ke depan gitu ya Pak ya, kalau RTIJM. Untuk itu, jangan kemana-mana, kami akan tetap hadir di sini di Tirta Pakuan Menyapa. Namun kita break terlebih dahulu, tapi jangan lupa tetap kembali lagi. Air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Tanpa adanya akses air, makhluk hidup tentu akan terasa sangat sulit, bahkan tidak mungkin untuk bertahan hidup. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan hadir sebagai pendukung pembangunan, khususnya penyediaan air bersih untuk masyarakat Kota Bogor, dilandasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1977. Selamat datang di Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, handal dalam pekerjaan, prima dalam pelayanan. Anda punya pertanyaan terhadap Perumda Tirta Pakuan? Mungkin tentang tagihan Anda, mungkin juga tentang kebocoran yang ada di rumah Anda? Dapatkan semua informasi terkait dengan Perumda Tirta Pakuan di aplikasi Simotif. Bisa diunduh di Play Store. Semua informasi tersedia di sini. Lancar informasinya, lancar airnya. Unduh Simotif di Play Store. Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, handal dalam pekerjaan, prima dalam pelayanan.